Selamat datang di Yuda Media, teman-teman semuanya. Ada informasi terbaru nih dari dunia politik dalam negeri. Jadi buat teman-teman yang demen, suka, dan hobi ngebahas informasi-informasi politik dalam negeri, silahkan di-subscribe dulu dan dinyalakan notifikasinya. Kita mulai informasi kali ini dari sidang Hasto Kristianto, Sekjen PDIP yang jadi pesakitan KPK. Di sidang lanjutan kali ini hakim membacakan putusan dari respon terhadap eksepsi yang dibacakan Hasto Kristianto berlembar-lembar ya. Tempo hari. Intinya minta untuk dibebaskan dari jeratan hukum. Tapi sayang apes, sepertinya hakim masih menginginkan proses peradilan ini berlanjut. Jadi Hasto menjerit-jerit. Lagi-lagi upayanya untuk lolos dari jeratan hukum gagal. Tidak beralasan menurut hukum. Lima, oleh karena keberatan tidak terdakwa tidak menurut hukum, maka pemeriksaan kali yang terbitkan dalam pemeriksaan pokok perkara. Lima, oleh karena keterlibatan yang dikorban dari dalam hukum, maka perhitungan Indonesia perkara ini ditangguhkan sampai dengan putusan akhir. Mengingat pada pasal 656 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 80 tentang hukum acara pidana perbuatan mengadili. 1. Menyatakan perbuatan dari penuntut umum terdakwa dan terdakwa Hasto Kristianto tidak dapat diterima. 2. Memerintahkan hukum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor pidana dari Strip DPK hari 2005 yang dilakukan atas nama terdakwa Hasto Kristianto dalam kasus dakwaan umum seperti atas. 3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan demikian diputuskan dengan pemeriksaan konsultasi berdasarkan instruksi pada badan negara pada Kamis 25 terhadap kawan kesehatan Papua Papua pada Sumadi Senat dan kami akan menjelaskan instruksi dengan dinasti SANU masing-masing dari Malta dan juga kita menentukan hukum pada hari Jumat tanggal 16 April 2005 oleh hakim ketua dan ditangani oleh hakim anggota Sumoto SANH dan hakim ketua tidak akan korupsi karena dinasti SANU berdasarkan peraturan tujuh tidak korupsi pada masyarakat nomor 36 tanggal 2025 dibantu oleh tentang kami telah berarti pada serta dihadiri oleh Gunawan dan kawan-kawan berhubung pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan terdakwa didampingi para penasihat. Gitu ya. Eksepsi Hasto akhirnya ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat dan itu artinya sidang Hasto lanjut. Keinginan Hasto untuk lepas dari jeratan hukum kali ini harus gagal lagi dan ya sayangnya tidak ada informasi apakah di sidang kali ini Pak Hasto juga nangis-nangis lagi. Saya nggak dapat bahan ini ya. Menyatakan keberatan dari penuntut umum terdakwa dan terdakwa Hasto Kristianto tidak dapat diterima. Tadi oleh Majelis Hakim ditegaskan bahwa hal-hal yang terkait dengan aspek-aspek material akan dilakukan di dalam pemeriksaan pokok perkara. Dan saya bersama penasihat hukum siap dan keputusan hari ini tidak akan mengurangi sedikit pun suatu semangat, suatu tekad untuk mewujudkan keadilan. Karena Indonesia tanpa keadilan di dalam sistem hukum yang dibangun sama saja juga tidak ada suatu penghormatan terhadap kemanusiaan. Membiarkan berbagai ketidakadilan yang terjadi sama saja dengan membunuh masa depan. Kami tetap berada pada keyakinan bahwa berbagai persoalan yang ditujukan kepada saya ini adalah suatu persoalan yang dipaksakan, suatu proses yang ulang, tetapi pemeriksaan pokok perkara itulah yang akan membuktikan. Kami mohon doa restu. Terima kasih. Pak Hasto memohon doa restu. Kenapa Pak mau nikah lagi tuh gimana ini? Sayang sekali padahal Pak Hasto tuh sudah menulis dengan tulisan tangan ya, namanya di penjara ya, nggak mungkin dapat laptop, mesin ketik, apalagi sekarang masih zaman sih mesin ketik kan nggak
Pak Hasto harus menulis tangan, dan teman-teman tahu tulisan tangan Pak Hasto untuk menulis eksepsi setebal puluhan halaman ini akhirnya harus ditolak, dan nggak guna berarti ya. Jadi terima kasih teman-teman dan seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai. Thank you. Jadi terima kasih kepada Majelis Hakim yang mulia bahwa saya dan penasihat hukum diberikan kesempatan masing-masing untuk membacakan eksepsi. Dan saya sendiri saya tulis tangan di rumah tahanan. Ada 27 lembar yang ketika diterjemahkan di dalam buku ini menjadi 20 lembar. Ini menunjukkan suatu spirit yang bekerja untuk menegakkan keadilan. Dan di dalam perspektif ideologis dan historis tadi saya sampaikan bahwa keadilan itu merupakan suatu cita-cita dari seluruh anak bangsa yang merindukan kemerdekaan, yang menjadi suatu semangat. Mengapa para pahlawan bangsa berjuang, mengapa para petani berjuang? Karena untuk mendapatkan keadilan. Sekiranya kita mengabaikan berbagai praktek-praktek ketidakadilan, maka kita sama saja dengan membunuh masa depan kita sebagai bangsa. Karena itulah keadilan itu sangat hakiki, melekat dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, demokrasi, kebangsaan, dan juga keadilan sosial itu sendiri. Saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan pers dan kepada seluruh akar rumput partai, anak ranting, PAC, DPC, tetap tenang, terus bersemangat, berikan dukungan loyalitas tertinggi kepada Ketua Umum kita, Ibu Megawati Soekarno Putri, di dalam mengabdi kepada bangsa dan negara dan menjalankan tugas-tugas internasionalnya. Terima kasih. Hal-hal yang lain nanti di Mas Afur. Oke, hukum harus ditegakkan Pak ya. Ya kalau misalkan hukum ditegakkan dan Bapak diputuskan bersalah, ya tidak terlalu penting berarti apa yang menjadi apa istilahnya ya, pembelaan dari Bapak. Ya hukum ditegakkan berarti dan Bapak bersalah. Cukup begitu saja. Dan ini ada yang menarik juga, Kusnadi, asisten pribadi dari Hasto Kristianto yang kemarin merasa dizolimi oleh KPK. Katanya HP dan juga buku catatan Hasto yang dititipkan kepada Kusnadi ini direbut paksa oleh KPK katanya. Sampai-sampai Kusnadi kemarin itu juga mengajukan sidang pra-peradilan kepada KPK. Lucunya akhir-akhir ini justru gugatan Kusnadi ikutan dicabut oleh mereka sendiri. Waduh, kenapa berubah pikiran ini Kusnadi? Ketemu dengan umum, menyampaikan apa yang jadi agenda pada persidangan dan seterusnya. Dan dalam diskusi tersebut yang dia kami menyimpulkan bahwa permohonan pra-peradilan ini akan dicabut. Cabut. Selesai dan dengan demikian sidang ini akan selesai dan Untuk alasannya mungkin yang lebih mengetahui adalah umur sendiri. Kami sebagai kuasa menyampaikan apa yang menjadi tanggung jawab kami untuk menyampaikan permohonan itu. Itu aja. Staf Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Kusnadi, mencabut pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun tidak diketahui alasan pasti pencabutan permohonan tersebut. Hal tersebut disampaikan dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu pagi. Kubu Kusnadi telah menyerahkan berkas resmi soal pengajuan pencabutan gugatan ke hakim. Majelis Tunggal Samuel Ginting pun menerima permintaan tersebut. Kuasa hukum Kusnadi, Wira Dharma Hareva, enggan menyampaikan alasan pencabutan gugatan tersebut. Ia mengatakan hanya kliennya yang mengetahui alasan dicabutnya gugatan. Sebelumnya, Kusnadi melayangkan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ia menggugat KPK terkait penyitaan handphone dan buku dalam kasus dugaan suap proses pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR yang melibatkan Hasto Kristianto. Waduh, ada apa ini tiba-tiba staf Hasto yang ikutan bikin cerita gara-gara lah ya. Pakai ngegugat KPK segala, sekarang justru mencabut gugatannya. Jangan sampai alasannya ini gara-gara Jokowi ya.
Ditekan Pak Jokowi, enggak lah. Pak Jokowi ngapa-ngapain? Atau jangan-jangan ini karena Pak Prabowo dan Ibu Mega sudah ketemu? Sudah mendapatkan pencerahan bahwa ikuti saja alur hukum yang sedang bekerja. Tidak usah kebanyakan tingkah pola yang tidak perlu. Kalau salah, salah aja. Mungkin itu nasihat yang diberikan Pak Prabowo kepada Bu Mega. Kita telah mendengar bersama keputusan atas eksepsi yang saya ajukan dan juga penasihat hukum sampaikan, dan terhadap keputusan yang diambil kami hormati sepenuhnya, karena sejak awal ketika kami mengajukan eksepsi ini merupakan bagian dari hak yang dimiliki oleh terdakwa, dan juga ini sangat penting sebagai bagian dari pendidikan politik kepada rakyat. Kenapa tidak mencak-mencak seperti kemarin-kemarin ya? Biasanya di momen ketika disodorin mic dan juga dinyalakan kamera dari wartawan, Hasto Kristianto itu selalu menyebutkan pertama adalah kriminalisasi hukum. Itu dia pasti teriakkan. Kemudian kedua, Hasto pasti akan meneriakkan Jokowi di belakang semua ini, ya kan? Ini kenapa tiba-tiba nggak menyebut itu semuanya? Nada Hasto juga sedikit turun. Ini apakah sudah mulai putus asa? Kenapa tiba-tiba nadanya jadi lembek begini? Teman-teman, ini kira-kira kenapa ini ya? Coba yang tahu kira-kira kenapa ini? Hasto Kristianto yang pada hari Jumat ya 11 April dibacakan putusan eksepsinya ditolak oleh pengadilan, dan juga sidang tindak pidana korupsinya dilanjutkan. Ini terlihat agak kecewa, terlihat agak murung, dan bahkan tidak meluap-luap seperti kemarin. Apakah benar ini adalah akibat dari nasihat Pak Prabowo yang diberikan kepada Ibu Megawati ketika ketemu kemarin, meminta sudahlah ikhlas Bu Mega ya. Pak Hasto tidak akan masuk penjara apalagi disidangkan sedemikian rupa lah ya. Upaya hukumnya ditolak terus sama hakim, kalau enggak itu ada bukti cukup untuk membuktikan bahwa Pak Hasto itu bersalah. Ikhlaskan. Maka dari itu sekarang nada dari Pak Hasto sudah mulai turun, sudah mulai nggak ada harapan saya. Atau ada prediksi lain? Coba tulis komentar kalian di kolom komentar di bawah, tolong.